Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leonie Trivenelati Pelisa dengan NIM 2020-21081 dari kelas R5B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum perjanjian internasional yang terbagi ke dalam 4 poin pertanyaan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, pengertian perjanjian internasional menurut para ahli, dan kemudian tentukan kelebihan dan kelemahan dari pendapat tersebut. Menurut Jeremy Bentham, perjanjian internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antar negara. Kemudian, menurut Oppenheim Lauterbach, perjanjian internasional adalah persetujuan antar negara atau antar organisasi internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang terlibat. Kelebihan dan kekurangan dari pendapat-pendapat yang sudah saya jelaskan tadi adalah sebagai berikut. Menurut saya, kelemahan dari pendapat Jeremy Bentham ialah ia hanya menulis aturan yang mengatur hubungan antar negara tanpa menjelaskan apa saja yang diakibatkan dari perjanjian tersebut. Kemudian menurut saya, kelebihan dari pendapat Oppenheim Lauterbach karena di situ ia menjelaskan tentang perjanjian internasional dan apa saja yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut. Pertanyaan yang kedua, penjelasan tentang istilah-istilah perjanjian internasional. Yang pertama, treaty atau traktat. Treaty atau traktat dalam arti khusus merupakan perjanjian yang paling penting dan sangat formal dalam urutan perjanjian. Traktat juga harus melalui beberapa prosedur penting dalam pembuatannya secara lengkap, yang dimulai dari perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Yang kedua, convention atau konvensi. Convention atau konvensi merupakan perjanjian internasional untuk mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama negara-negara yang berasal dari kepentingan hubungan politik maupun perniagaan. Yang ketiga, agreement atau persetujuan. Agreement atau persetujuan secara khusus dipakai untuk menyebut kontrak antar pemerintah atau negara yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis atau administratif. Yang keempat adalah charter. Charter adalah suatu istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif. Yang kelima adalah protokol. Protokol adalah sebuah laporan resmi mengenai apa yang terjadi dan apa yang dikerjakan, serta tambahan dalam suatu perjanjian mengenai apa yang telah diusahakan atau upacara pertemuan dari wakil-wakil berbagai negara. Yang keenam, declaration. Declaration adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai ketentuan dalam perjanjian internasional yang dibuat. Yang ketujuh, final act. Final act adalah suatu dokumen yang mencatat ringkasan suatu hasil keputusan. Yang kedelapan, agreements and summary records adalah suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintahan mengenai hasil akhir atau hasil sementara dari suatu pertemuan. Bentuk ini dipakai untuk merekam pembicaraan pada acara kunjungan resmi atau tidak resmi atau untuk mencapai kesepakatan perundingan pada suatu masalah. Yang kesembilan, Memorandum of Understanding adalah suatu model dokumen yang memiliki sifat khas atau tipikal. Yang kesepuluh, arrangement. Arrangement dipakai untuk melakukan transaksi yang sifatnya mengatur badan sementara atau temporer. Yang kesebelas, exchange of notes. Exchange of notes adalah suatu instrumen diplomatik yang berisi pertukaran, penyampaian, atau pemberitahuan resmi posisi masing-masing pemerintah yang telah disetujui mengenai suatu masalah tertentu. Yang ke-12, proses verbal. Proses verbal dipakai untuk mencatat pertukaran atau penyimpanan piagam pengesahan atau untuk mencatat kesepakatan mengenai hal-hal teknis administratif atau perubahan kecil dalam suatu perjanjian. Yang terakhir dan yang ke-13 adalah modus vivendi. Modus vivendi adalah persetujuan sementara antara kedua belah pihak yang bersengketa. Persetujuan ini dilakukan sampai adanya persetujuan baru yang bersifat pasti dan permanen. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga, yaitu ciri-ciri perjanjian bilateral dan multilateral. Ciri-ciri perjanjian bilateral yang pertama hanya dilakukan oleh dua negara, dan yang kedua perjanjiannya bersifat tertutup, dan yang ketiga memiliki sifat khusus atau treaty kontrak. Ciri-ciri perjanjian multilateral yang pertama
dilakukan oleh lebih dari 2 negara, dan yang kedua, tidak dibatasi oleh kawasan atau wilayah, dan yang ketiga, bersifat terbuka. Kita masuk ke dalam pertanyaan yang terakhir atau keempat, yaitu tujuan dan fungsi dari perjanjian internasional. Tujuan perjanjian internasional yang pertama, menciptakan akibat hukum, yang kedua, mencegah terjadinya konflik, yang ketiga, mempererat hubungan antar negara di segala bidang, dan yang keempat, mencukupi kebutuhan masing-masing negara. Kita masuk ke dalam fungsi perjanjian internasional. Yang pertama, mendapatkan pengakuan umum dari anggota masyarakat bangsa. Yang kedua, sebagai sarana untuk transaksi dan komunikasi antar anggota masyarakat dan negara. Yang ketiga, sebagai sumber hukum internasional. Dan yang keempat, sebagai sarana kerjasama internasional secara damai. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan melalui 4 poin pertanyaan dari Perjanjian Hukum Internasional. Sekian dan terima kasih.